Halo semuanya, selamat datang di channel Go Profesional. Di channel ini akan membahas informasi seputar tentang karir, jurusan, dan berbagai macam profesi lainnya. Oke, kali ini akan membahas salah satu problem umum yang paling sering dihadapi di masa remaja, yaitu salah jurusan. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang sering banget kita temui. Gak jarang juga kita dengar faktor-faktor yang jadi akar permasalahan, seperti dipaksa orang tua untuk masuk ke jurusan tertentu, ragu jenjang karir yang dipilih, ikut-ikutan teman, atau bahkan kalian salah satu orang yang berpikir, pilih aja dulu, mikir mah belakangan. Ya, terlepas dari beberapa orang mungkin punya versinya sendiri, tidak memungkiri kalau kebanyakan faktor itu sering banget kita dengar. Tapi sebelum membahas semua faktor yang jadi masalah umum saat milih jurusan, mending kita bahas dulu deh salah satu hal yang jadi akar masalah. Perlu diketahui juga bahwa milih jurusan juga keputusan yang sulit. Apalagi usia ketika pertama kali nginjek kaki di jenjang SMA maupun perkuliahan itu adalah usia remaja. Seperti yang kita tahu, rentang usia para remaja ini itu berkisar antara 12 sampai 18 tahun. Di mana masa remaja merupakan masa peralihan dari kepribadian yang anak-anak menuju kepribadian yang dewasa. Nah, di masa peralihan ini kita bakal banyak ngelihat para remaja yang ngalamin perubahan sikap. Entah itu dari perubahan emosi, perubahan tubuh, seringnya bergonta-ganti minat, dan pola pikir serta perilaku yang cukup bikin gemas. Ini sangat wajar kalau kondisi di usia remaja udah mulai masuk yang namanya fase pencarian jati diri. Dan gak jarang juga di dalam proses pencarian jati diri ini membuat para remaja kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Karena saat masa anak-anak, sebagian besar masalahnya diselesaikan oleh guru dan orang tua. Gak heran di fase ini banyak remaja yang ngelakuin beberapa perilaku yang berujung kesalahan yang merepotkan. Karena mereka emang belum ada pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan masalah. Kalau kata Stanley Halsey, proses ini disebut dengan badai dan tekanan. Nah, bayangkan aja segala masalah yang dimiliki para remaja itu, kemudian para remaja ini diberikan tanggung jawab untuk mutusin dan ngerencanain masa depan mereka tanpa dibimbing sama orang yang lebih expert di bidangnya. Itu sulit banget, Bray. Kalau kita lihat di website Kemenristek aja, jurusan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia itu tergolong banyak loh. Banget malah. Misal kita lihat nih, jumlah program studi yang terdaftar di Kemenristek. Di tahun 2022 aja itu jumlahnya mencapai 38.000. Dan kalau ngomongin soal Jakarta, di tahun 2020 itu ada sekitar 288 perguruan tinggi yang terdaftar di DKI Jakarta. Dan itu sudah dari perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Jumlah prodinya, program studi yang terdaftar itu udah sampai 2000-an program studi. Itu semua udah termasuk perguruan tinggi di seluruh DKI Jakarta loh. Dengan banyaknya pilihan nih dan jumlah jurusan yang ada, kadang nggak diiringi dengan penyediaan informasi yang memadai. Apalagi tahu sendiri, nggak semua remaja itu niat research soal jurusan yang akan jadi target masa depan mereka. Ditambah lagi emosi yang bergejolak yang dimiliki para remaja dapat juga nih berpengaruh kepada pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Itulah mengapa pengambilan keputusan dalam memilih jurusan itu jadi sulit dan nggak mudah bagi sebagian remaja. Pada tahun 2021, bahwa Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Makarim kembali menggemborkan lanjutan program kebijakan terbaru yaitu Kampus Merdeka. Pak Nadiem bilang, Kampus Merdeka adalah lanjutan dari konsep Merdeka dalam belajar, yang mana Pak Nadiem ingin mengajak para mahasiswa ini untuk turut serta dalam program Kampus Merdeka. Di program ini, mahasiswa dapat belajar di luar program studi atau di luar semester kampus selama 3 semester. Nah, di program ini tuh para mahasiswa bisa mengambil mata kuliah prodi dan melakukan perubahan SKS. Di sini mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar prodi kampusnya sebanyak 2 semester atau setara 40 SKS nih. Dan mahasiswa juga dapat mengambil SKS prodi lain dalam kampusnya sebanyak 1 semester dari total semester dari yang ditempuh mahasiswa tersebut. Nah, SKS di sini tuh bukan lagi diartikan sebagai jam belajar, melainkan berubah menjadi jam
kegiatan. Yang mana artinya seperti belajar di kelas jenis magang atau praktik kerja di industri maupun organisasi. Kayak pertukaran pelajar, pengabdian kepada masyarakat, wirausaha, atau kegiatan mengajar ke daerah terpencil. SKS mengenai jam kegiatan ini diartikan sedemikian rupa karena bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas saat ini itu terbilang sangat kecil dan nggak ngedorong mahasiswa ini untuk nyari atau ngedapetin pengalaman baru di luar prodinya saat ini. Harapannya sih para mahasiswa ini bisa memperkaya dirinya dengan berbagai pengalaman yang ada, sehingga mahasiswa ini nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja saat mereka lulus nanti. Dan tentunya setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa juga harus dibimbing sama seorang dosen yang ditentukan dari kampusnya. Apalagi saat ini kampus Merdeka sudah mulai bekerja sama dengan kampus-kampus ternama di Indonesia. Dan gak menutup kemungkinan kalau kampus Merdeka ini akan lebih meluaskan jangkauan kerjasamanya ke kampus-kampus lain. Nah, para petinggi mengharapkan bahwa program kampus Merdeka ini bisa meningkatkan pengalaman para mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Dan tentunya menerapkan kesadaran bahwa memiliki pengalaman di luar di bangku kuliah dengan langsung turun ke lapangan tentunya jauh lebih efektif untuk mengetahui kondisi lingkungan yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah apa yang kita pelajari di bangku kuliah belum tentu sama dengan dunia kerja sesungguhnya. Tentunya kita tidak bisa juga meremehkan teori-teori yang diajarkan ketika kita ada di bangku kuliah, karena teori dan praktek selalu punya korelasi dan hubungan erat. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya eksperimen untuk menghubungkan antara teori dan praktek. Setelah eksperimen kan ada sebuah hasil tuh, entah itu trial dan error ataupun problem solving. Nah, pengalaman ini yang paling diperhitungkan ketika kalian sudah mulai masuk ke dunia kerja. Jadi, jangan lelah untuk mencari pengalaman baru ya, dan teruslah bereksperimen guys.